Sobat Fobi, momentum pemilihan umum atau ya pergantian pemimpin nasional itu kerap kali menjadi titik kritis yang akan menentukan arah perjalanan suatu bangsa. Jadi dulu pemilu tahun 99 itu juga ada cerita uniknya. Di masa-masa transisi reformasi saat itu tahun 99, itu semua orang masih berpikir cemas, mempertanyakan apakah agenda pembangunan demokrasi ini bisa terus berjalan setelah pemilu 99 itu. Nah, saat pemilu 1999 itu sukses, penetapan hasil pemilu ternyata macet di lembaga KPU. Jadi Sobat Fobi, di saat itu Undang-Undang Pemilu mengamanatkan katanya kalau anggota KPU itu diisi juga oleh wakil-wakil partai politik selain dari wakil pemerintah. Nah, ternyata wakil-wakil dari partai politik yang gagal lolos ke Senayan ternyata tidak mau menandatangani dan bahkan ingin memboikot hasil pemilu. Lalu akhirnya bagaimana Sobat Fobi? Saat itu Indonesia pun terancam mengalami krisis politik dan pembangunan terutama dalam hal demokrasi juga terancam tidak bisa berlanjut. Maka saat itu inisiatif sebagai presiden, almarhum Presiden Habibie, langsung ikut turun tangan dan langsung menjamin proses suksesi atau transisi kepemimpinan nasional. Hal ini cukup kontroversial. Beliau mengeluarkan sebuah keputusan presiden, Kepres, yang langsung mengesahkan hasil pemilu tahun 1999. Nah Sobat Fobi, apa yang dilakukan Presiden Habibie saat itu sebetulnya nggak jauh berbeda dengan istilah cawe-cawe yang sekarang sedang ramai sekali dibicarakan. Nah justru dari tindakan cawe-cawe ini yang memang banyak dikritik orang-orang inilah keberlanjutan perjalanan kita sebagai negara dan bangsa yang demokratis itu bisa berlanjut. Terkadang pemimpin memang harus berkorban dan melakukan apapun demi kebaikan rakyatnya. Walau kadang-kadang itu justru tidak disukai oleh rakyatnya itu sendiri. Nah, maka itu sangat disayangkan kalau ada orang yang masih salah paham dengan ucapan cawe-cawe Presiden Jokowi. Padahal di balik itu semua ada agenda besar untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ini sehingga Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju. Nah, ini yang akan terbahas di episode Fobi kali ini. Sobat Fobi, membangun Indonesia itu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu periode kepemimpinan saja. Jangan harap Indonesia itu bisa langsung menjadi negara maju hanya dalam waktu yang singkat. Jadi memang benar kalau pemerintahan Presiden Jokowi itu telah sukses membangun fondasi yang kokoh untuk Indonesia menjadi negara maju. Dari mulai fondasi industri nasional dengan kebijakan hilirisasinya itu, terutama infrastruktur juga pendidikan hingga sistem kesehatan nasional pun dirombak. Semuanya sudah menunjukkan kesuksesan awal. Tapi ingat, kita ini baru sukses menumbuhkan bibit pohonnya saja Sobat Fobi. Kita masih perlu pohon itu tumbuh besar dan membawa banyak manfaat, berbuah lebat dan manis. Maka, suka nggak suka, siap nggak siap, visi pembangunan Presiden Jokowi itu harus tetap berlanjut agar cita-cita Indonesia naik kelas menjadi negara maju itu bisa terwujud. Nah, tapi kondisi Indonesia sekarang dengan yang dulu itu jelas berbeda. Dulu di era Orde Lama ataupun bahkan di Orde Baru, kesinambungan pembangunan nasional itu bisa dijamin dengan adanya arahan pembangunan yang terpusat. Misalnya nih Sobat Fobi, di era Orde Baru kita mengenal ada yang namanya GBHN, Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dan ada juga Repelita Rancangan Pembangunan 5 Tahunan. Dan ini semua menjadi acuan utama pembangunan nasional dari pusat hingga daerah. Dan acuan itu juga bisa direvisi setiap 5 tahun sesuai dengan kebutuhan zaman yang memang selalu berubah-ubah. Tapi ide besarnya tetap sama, menciptakan kesinambungan dari waktu ke waktu. Arahnya sudah jelas. Nah sekarang di era demokrasi ini pertanyaan besarnya adalah apakah kita bisa menjaga kesinambungan, kestabilan kalau pemimpin presidennya berganti? Apakah
Ganti presiden, ganti kebijakan juga. Ini pertanyaannya. Semangat demokratisasi sejak tahun 98 memang melahirkan kemajuan besar, yaitu terutama soal otonomi daerah. Tapi pada saat yang sama, Sobat Fobi, semangat reformasi ini juga melahirkan tantangan-tantangan baru. Yang pasti kita bisa andalkan tergantung hanyalah visi presiden dan wakil presiden yang memang bisa bergonta-ganti setiap 5 tahun sekali. Pembangunan ekonomi dan industri yang telah dicapai oleh Presiden Jokowi pun akhirnya itu bisa saja terhenti dan tidak berlanjut lagi setelah beliau melepaskan jabatannya. Jadi mau nggak mau, tongkat estafet pembangunan ini itu harus diberikan kepada penerus yang visi dan gagasannya itu sejalan pasti dengan Presiden Jokowi. Tentu ini semua harus terjadi dalam koridor demokrasi yang sah. Nah, Sobat Fobi, dengan tantangan sebesar itu, Presiden Jokowi ini berani loh mengambil langkah yang tidak populer demi kepentingan rakyat. Jadi, dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin media, Presiden Jokowi itu memberikan penegasan langsung bahwa beliau akan melakukan cawe-cawe dalam pemilu tahun 2024. Presiden Jokowi akan turun langsung dalam agenda suksesi kepemimpinan nasional. Artinya, Sobat Fobi, tujuan Presiden Jokowi jelas. Semuanya ini ditujukan semata-mata untuk memastikan keberlanjutan visi dan program Indonesia Maju sampai tahun 2045 nanti. Nah, Sobat Fobi, sekarang kita lihat ke belakang dan ke negara lain, kita lihat ke Amerika Serikat. Pilpres Amerika Serikat tahun 2020 itu menjadi sebuah peristiwa bersejarah karena dilakukan di tengah pandemi. Sama seperti negara-negara lain juga tentunya saat itu. Nah, pemilu itu memang sesuatu yang sangat baik, tetapi di tengah krisis, pemilu ini bisa jadi bencana yang mengakibatkan ketidakstabilan dan bahkan pada saat pandemi, penanganan pandemi jadi terganggu. Nah, di tengah problem ini, Presiden Barack Obama secara terang-terangan saat itu melemparkan dukungannya kepada wakil presidennya saat itu, yaitu Joe Biden, di Pilpres untuk melawan Donald Trump. Presiden Obama menyebut bahwa Amerika Serikat membutuhkan pemimpin kuat untuk melawan pandemi. Nah, beliau ini paham betul bagaimana Donald Trump yang gaya kepemimpinannya yang cenderung ugal-ugalan itu bisa berbahaya untuk bangsa Amerika. Nah, saya yakin Sobat Fobi, Presiden Jokowi ini punya pemikiran yang mirip dengan Presiden Barack Obama ini. Yang beliau lakukan ini semata-mata karena melihat sebuah ancaman, sebuah krisis dan berupaya untuk melindungi rakyat. Kalau di Amerika saat itu kasusnya adalah krisis kesehatan, pandemi, di Indonesia sekarang kasusnya adalah krisis jebakan kelas menengah. Indonesia ini, seperti Presiden Jokowi katakan, hanya punya sisa 13 tahun untuk keluar dari jebakan negara kelas menengah. Dan ini satu-satunya kesempatan. Ini harus ditindaklanjuti. Kalau kita salah pilih pemimpin, maka kesempatan ini bisa hilang begitu saja dan Indonesia tidak pernah berhasil jadi negara maju. Nah, banyak yang bertanya-tanya Sobat Fobi, sekaligus banyak juga yang gagal paham dengan maksud cawe-cawe atau campur tangan Presiden Jokowi ini. Hingga akhirnya karena salah ambil kesimpulan, mereka justru dilanda kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu ada. Selama ini, debat tentang cawe-cawe Presiden Jokowi hanya berkutat di seputar kekhawatiran campur tangan Presiden Jokowi yang melampaui kewenangannya sebagai presiden. Padahal, sama seperti Presiden Barack Obama di Amerika, Presiden Jokowi hanya memberikan dukungannya saja sebagai warga negara yang juga tentunya punya hak politik. Dan semua ini tetap ada di dalam koridor demokrasi. Sobat Fobi, senjata pemimpin hebat itu bukan pistol, bukan polisi, bukan militer, dan juga bukan aparat negara. Tapi adalah pengaruhnya, kewibawaannya. Pengaruh inilah yang menjadi senjata rahasia dan sekaligus pamungkas Pak Jokowi. Maka itu Presiden Jokowi sebetulnya hanya memberikan pengaruhnya untuk dalam mendukung kelanjutan kepemimpinan nasional.
Pengaruh ya, bukan perintah. Toh ujung-ujungnya rakyat yang memilih mau ikut nggak dengan anjuran Presiden Jokowi atau tidak. Jadi tidak ada masalah di sini. Pemimpin yang akan habis masa jabatannya cenderung menjadi santai dan tidak mau ambil pusing terhadap keberlanjutan kebijakan pembangunannya. Nggak mau pusing lagi. Tapi justru pemimpin hebatlah yang harus cawe-cawe dengan haknya sebagai warga negara yang punya pengalaman mengurus bangsa. Seorang presiden yang bertanggung jawab harus memberikan pengaruhnya agar rakyat memilih capres yang terbaik untuk menjadikan Indonesia negara maju. Nah, Sobat Fobi, dalam pidato saat merayakan Hari Pancasila 1 Juni lalu, Presiden Jokowi memberikan pesan penting buat kita semua, bahwa pemerintahan boleh berganti, tetapi perjuangan tidak boleh berhenti. Nah, pesan Presiden Jokowi ini jelas memuat pesan yang sangat-sangat penting untuk pemimpin selanjutnya. Bahwa perjuangan kita untuk naik kelas menjadi negara maju itu tidak boleh berhenti hanya karena berganti presiden. Hal ini bisa kita ibaratkan dengan perlombaan tongkat estafet, Sobat Fobi. Setiap peserta bukan hanya bertanggung jawab membawa tongkat estafet itu, tapi harus memastikan kalau tongkat estafet itu diberikan ke tangan orang yang tepat. Jangan sampai salah orang. Nah, agar tongkat estafet itu jatuh ke tangan orang-orang yang tepat, maka perpindahannya juga harus dilakukan dengan secara hati-hati dan semulus-mulusnya. Nah, demikian juga tentunya halnya dengan pembangunan negara. Presiden Jokowi telah melaksanakan tanggung jawabnya membangun bangsa dan negeri. Sehingga beliau harus memikirkan bagaimana tongkat estafet pembangunan ini dilanjutkan. Tugas selanjutnya adalah memberikan tongkat estafet pembangunan itu ke pemimpin yang memang pantas dan dilakukan secara hati-hati. Gak boleh gerasa-gerusu. Nah, agar perpindahan itu berjalan tanpa gangguan, maka Presiden Jokowi tentunya harus turun tangan atau cawe-cawe agar pelaksanaan pemilu nanti itu bisa berjalan secara aman tanpa ada gangguan yang berarti. Jadi bisa dibilang kalau tugas cawe-cawe yang dimaksud Presiden Jokowi jelas sampai di sini saja, Sobat Fobi. Beliau tentunya tidak akan melampaui aturan-aturan konstitusi, apalagi menggunakan cara-cara yang tidak demokratis. Yang harus kita ingat, Sobat Fobi, apabila pemimpin selanjutnya itu tidak punya kesamaan visi, karakter, apalagi berambisi untuk berbeda menjadi antitesa Presiden Jokowi, maka jangan harap tongkat estafet pembangunan itu akan dipegang secara bertanggung jawab. Dan jangan harap juga kesuksesan pembangunan negara Indonesia yang telah susah payah itu akan terus dilanjutkan. Nah, disinilah tanggung jawab moral kita, Sobat Fobi. Kalau kita ingin Indonesia itu naik kelas menjadi negara maju, maka pilihan suara kita di pemilu nanti harus jatuh ke orang yang tepat, yaitu orang atau calon pemimpin yang punya kesamaan visi pembangunan dengan Presiden Jokowi. Jadi bukan hanya Presiden Jokowi saja sebetulnya yang harus cawe-cawe. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus cawe-cawe. Kita harus memastikan terpilihnya pemimpin yang tepat. Dalam demokrasi, semua orang harus cawe-cawe. Ingat, pilihannya ada di tangan kita. Ingin turun tangan menentukan arah gerak sejarah negara kita, atau kita justru ingin berdiam diri menjadi penonton saja. Sekian episode Fobi kali ini. Terus optimis sambil tetap rasional.